Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fashalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya, sahabat channel dari STT Sejul Falah dan juga channel-channel yang menyiarkannya, Masya Allah, tentang Prodi Ekonomi Syariah S1 STT Sirojul Falah Bogor, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah kita sudah berada di episode yang kedua tentang Bincang Kampus, ya. Bincang Kampus yang kedua tentang Prodi Ekonomi Syariah di STT Sirojul Falah. Masya Allah, kalau yang dulu kemarin ya kita bahas mengenai bagaimana fokus kita di STT Sirojul Falah tentang Prodi Ekonomi Syariah. Kita bahas mengenai kenapa ekonomi syariah, kenapa kita harus, bagaimana profil lulusan di ekonomi syariah. Teman-teman, sahabat pemirsa yang bisa melihat video kali ini bisa menyaksikan di part yang pertama atau edisi yang pertama sebelumnya ya, silahkan dicek di beranda kami ya, di beranda STT Sirojul Falah tentang episode yang pertama. Nah, adapun episode yang kedua ini bersama kita sudah ada Bapak Dr. Misno kembali, alhamdulillah. Bapak Dr. Misno Abdurrahman Misno ya, MEI MH yang kemudian insya Allah akan kita berbincang-bincang kembali mengenai STT Sirojul Falah dan bisnis di digital. Nah, insya Allah ya, Pak Dokter ya. Baik, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami sudah mengedit sebuah buku nih, membuat sebuah buku yang ada di hadapan kita semua. Ini tentang mengenal dasar-dasar digital marketing ya. Ya, penulisnya Pak Suworo. Ini Masya Allah ya, Pak Suworo yang menyaksikan ya. Kita upload nih ya, kita up ini ya tentang bukunya, kita bedah bukunya sedikit tentang dasar-dasar digital marketing ya. Jadi sahabat dari channel STT Sirojul Falah yang menyaksikan Bincang Kampus ini, kita akan coba angkat dari salah satu segmen ini dari buku ini tentang pembincangan kita yang insya Allah konsen dari Prodi Ekonomi Syariah. Salah satunya adalah tentang digital marketing atau bisnis digital. Nah, bisnis digital ya. Baik ya, bisnis digital. Ya mungkin kita akan banyak bahas tuh bagaimana Islam memandang bisnis digital ya, kemudian STT Sirojul Falah itu bagaimana tentang bisnis digital ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mahasiswa ya, berkaitan dengan mahasiswa. Nah, tidak sabar kan bagaimana kedepannya kita akan kupas ya apa yang saya sampaikan tadi. Nah, langsung saja kita coba bincang dengan Pak Dr. Misno. Masya Allah. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Sehat. Alhamdulillah ya, kita di puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan ini alhamdulillah kita lakukan edisi yang kedua. Baik. Pak Dokter, untuk bisnis digital. Ya, betul. Nah, ini bagaimana Islam itu memandang bisnis digital? Iya, oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis digital kan sebenarnya hakikatnya sama juga dengan bisnis yang lainnya gitu ya. Hanya saja memang penggunaan dari medianya itu dia berbasis digital kan ya. Jadi misalnya tadi kalau untuk penjualannya berarti digital marketing gitu kan ya. Kemudian mungkin kalau dari sisi objeknya atau yang dijualnya itu juga nanti ada digital aset atau mungkin juga bisa digital digital materi ya. Jadi benda-benda yang memang dia sifatnya itu digital. Kan sekarang udah banyak sekali nih. Yang paling mudah biasanya orang itu jual mulai dari yang paling basic sekali itu dia menjual data, menjual pulsa, kemudian juga menjual akun Zoom, menjual juga banyak sekali yang sebetulnya termasuk juga aplikasi dan sebagainya. Itu kan dia digital berdasarkan objeknya ya. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis digital berarti adalah ada dua ya. Pertama adalah bisnis yang
memang menggunakan media digital. Ya. Nah, itu bisa tuh seperti itu. Jadi bisnisnya memang dia fokus kepada digital atau benda atau mungkin yang dijual itu juga memang bentuknya itu digital. Nah, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi. Misalnya kita beli jasa untuk akun Zoom misalnya gitu kan ya. Kemudian juga kita membeli misalnya beberapa aplikasi-aplikasi itu banyak sekali itu juga online. Kalau ada anak-anak muda itu dia jual scene misalnya, jual kayak semacam kalau zaman dulu tuh kayak apa ya, kayak kupon untuk game online dan sebagainya. Itu kan semuanya digital tapi objeknya. Berarti kita sepakati dulu apa yang dimaksud dengan bisnis digital. Mungkin kalau secara umum ya bisnis yang menggunakan media digital. Media sarananya. Ya walaupun dia sebenarnya bukan sarana. Jadi kalau bisnis digital, bisnis yang menggunakan media digital itu kan berarti misalnya saya jual baju nih. Tapi saya nggak manual jual baju ke orang, tapi saya jual lewat misalnya ya marketplace gitu kan ya, atau mungkin juga pakai aplikasi itu bisnis digital. Nah, tapi tadi ada juga yang memang betul-betul yang diperjualbelikannya itu adalah digital. Ya saya sempat menulis juga judulnya itu tentang tentang virtual property. Virtual property. Jadi kepemilikan yang sifatnya itu virtual digital. Seperti itu. Ya misalnya kalau kemarin dulu sempat tren yang si Ghazali itu kan ya, yang tren tentang apa sih untuk yang gambar AI kan ya. Yang gambar NFT betul, itu kan dia digital tuh. Sama juga misalnya Pak Rendra ini misalnya punya foto nih ya, fotonya dalam bentuk digital nggak dicetak, tapi kita jual nih fotonya banyak sekali itu kan bendanya itu digital. Gitu. Jadi mungkin kita minimal tuh kita bisa pisahkan dua lah ya. Pertama adalah bisnis dengan objek yang sifatnya itu manual gitu, tapi dijual secara digital menggunakan media digital, sampai kepada marketingnya pun dengan digital. Maka tadi ada istilah digital marketing gitu ya. Sedangkan ada juga yang memang objek dari jual belinya itu, transaksinya itu adalah memang murni betul-betul digital. Ya seperti inilah provider handphone kan ya, provider untuk untuk kartu SIM kan ya. Ya Indosat, Telkom dan sebagainya itu kan mereka digital. Yang dijual apa coba? Jasa kan? Jasa digital gitu. Sebenarnya termasuk juga TV juga, termasuk juga YouTube sebenarnya, YouTube yang berbayar, kemudian juga ada beberapa akses website yang berbayar itu kan dia digital. Termasuk desain. Desain juga jelas kan dia digital karena dia tidak dicetak kan ya. Gitu. Jadi kita turunkan dulu. Jadi kalau kita lihat ternyata bisnis digital itu dua. Pertama adalah bisnis dengan menggunakan media digital, dan yang kedua adalah menggunakan digital plus juga produk ataupun jasanya itu adalah digital. Nah berarti kalau seperti ini berarti Islam nanti melihatnya ya sama dengan istilahnya itu media bisnis yang lainnya gitu kan ya. Berarti kayak gimana nih bisnisnya, mulai dari mungkin akadnya harus jelas, kemudian di dalamnya tidak boleh ada unsur-unsur yang misalnya gambling, tidak boleh ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, misalnya kan ada tuh orang jual misalnya gambar yang perempuan yang tidak menutup aurat misalnya. Nah, itu kan berarti nggak boleh gitu kan ya. Atau mungkin juga ada nih, mohon maaf nih, mungkin kayak lagu-lagu yang lagu-lagunya itu mungkin mengarahnya itu ke hal-hal yang negatif kan banyak tuh. Ya kan ya, kalau negatif atau mungkin ada simbol-simbol selain atau yang bertentangan dengan Islam. Nah, itu kan berarti itu juga termasuk digital juga. Kayak gitu. Jadi kita lihatnya apa nih? Mungkin kita bisa spesifikkan misalnya kalau yang di bukunya Pak Soalnya kan tentang digital marketing. Berarti bagaimana menjual dengan menggunakan istilahnya itu media digital. Nah, itu Pak Rendra. Ya, berarti kalau kita tangkap tadi pemirsa yang menyaksikan bahwa memang ada pembagian dua jenis ya. Iya, betul, digital. Yang produknya digital, ada juga menjual produk yang tidak digital melalui sarana digital. Betul, itu banyak sekali kan sekarang itu kan ya. Cuma kita harus lihat dulu ya bagaimana akadnya, syarat dan rukunnya, apakah itu diperbolehkan di dalam Islam. Nah, bagaimana kita bisa detail ya mengenai tentang akad-akad muamalahnya, kemudian bagaimana penggunaannya nanti ketika berada di bisnis digital, dan bagaimana kemudian berarti kita bisa lihat nih STD Sirajul Falah kan bisa memfasilitasi teman-teman nanti kan. Ya betul, bagi yang ingin tahu yang ingin tahu tentang gimana sih bisnis digital, bagaimana marketing digital, berarti bisa kuliah di program studi
ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Insyaallah ya. Ekonomi syariah State Sirajul Falah Bogor. Kenapa di prodi kita di ST Sirajul Falah? Salah satunya adalah karena kita punya inkubatornya. Inkubator bisnisnya ya. Bisnisnya. Betul. Kita sama-sama merangkak dari bawah ya, merangkak dari bawah membuat bisnis baru ya, new bisnis. Kemudian kita sama-sama ya selama 4 tahun ya mudah-mudahan dari bisnis digital itu bisa berkembang ya. Iya betul jadi ini bisnis ya. Betul. Kemudian bisa menghasilkan dan mandiri nanti. Berarti mencetak ini ya para bisnismen ya, pengusaha ya yang dia itu mungkin nanti secara ekonomi bisa meningkatkan dari sisi ekonomi dirinya, ekonomi minimal mandiri dulu lah. Iya, mandiri betul. Mandiri, kalau memang kuliahnya itu bisa bayar sendiri gitu ya. Kan seperti itu. Jadi yang paling penting dari itu adalah keberkahan. Karena tahu dekat dengan akad-akad yang benar. Betul. Iya, ada juga kan kita nggak tahu nih ada produk-produk yang halal tapi kalau dijual itu ini bisa mengandung riba. Oh iya, bisa contoh ya kan seperti itu ya kan, misalkan kurma misalkan gitu ya. Betul. Kurma ya ketika itu produknya halal, tapi ketika dijual dengan cara yang tidak benar, ya kan akad-akad yang tidak benar, itu bisa menjadi riba itu. Iya, betul. Mungkin kalau ini ya bisa kalau mau tidak cash gitu ya. Tidak cash dan sebagainya. Tidak cash ya, diutang. Itu ya. Itu ada di dalam pembahasan kita nanti di kelas. Jadi nanti dibahas itu ya di program studi ekonomi syariah State Sirajul Falah Bogor gitu ya. Itu dari sisi ininya ya. Ya kalau kita bicara tentang bisnis digital memang sekarang menjadi tren ya. Masuk anak muda juga nih, jadi harus terbiasa nih. Jadi tapi yang paling penting memang ini dulu sih menumbuhkan dari istilahnya itu jiwa entrepreneurnya. Jiwa entrepreneur gimana sih mau harusnya gitu. Jadi jangan sampai soalnya kan gini ada beberapa survei sih gitu walaupun masih belum pasti kebenarannya gitu bahwa jadi biasa itu kalau ekonomi mohon maaf nih biasanya ekonomi yang menengah ke bawah itu biasanya mereka cenderung itu pengennya itu jadi pekerja gitu ya, jadi pekerja, sementara yang ekonomi menengah ke atas biasanya itu mereka pengen biasanya memang pengusaha. Nah berarti tugas kita itu adalah bagaimana agar yang menengah ke bawah itu juga memiliki jiwa entrepreneur gitu ya, bahwa sebenarnya sih ada sih cuma mungkin tidak banyak gitu. Misalnya kalau sekarang paling gampang kesannya gitu ya kalau entrepreneur itu ya buka warung gitu ya, jualan gitu ya, atau mungkin juga ada yang mungkin kalau franchise kan agak mahal ya. Gitu mungkin ada juga yang jualan online gitu ya, lewat WA, mungkin lewat juga teman-teman lewat TikTok gitu ya, lewat YouTube dan sebagainya. Menurut saya itu juga masih yang penting tadi memang perlu ditingkatkan dari jiwa entrepreneurnya gitu supaya mereka ya udah zaman sekarang harus seperti itu gitu ya. Mungkin kalau agak sedikit gimmick kita artinya ya bagi kaum rebahan gitu ya, kita sambil rebahan itu kita bisa dapat duit gitu kan ya. Baiklah, itu tadi penjelasannya Pak Dokter ya, terima kasih. Kita akan coba bertanya kembali nih. Kita bisa diskusikan bagaimana bisnis digital ini bisa optimal di STT Sirajul Falah. Jadi rekan-rekan mahasiswa itu nanti ketika mendaftar ya, ketika membaca di kolom deskripsi ada link untuk pendaftaran ya, langsung mendaftar. Kemudian apa sih yang setiap semesternya itu mungkin runtutannya bisa optimal di STT Sirajul Falah. Nah, tentu kita harus bahas juga di Pak. Iya, betul. Iya. Tentang bisnis nih ya, atau tentang kan ada peminatan yang banyak nih ya. Ada akuntansi, ada kemudian perbankan, ada fikih dan muamalah. Tapi ada juga ada bisnis. Nah, kenapa bisa optimal di STT Sirajul Falah? Menurut Pak Dokter bagaimana? Oke, jadi pertama sebenarnya gini, kalau umpamanya kita ingin mencetak pebisnis gitu kan, pengusaha gitu kan kalau dalam struktur kurikulum itu kan dia harus mulai betul-betul dari awal. Ya, dari awal artinya tadi misalnya bagaimana seorang yang businessman itu, seorang pengusaha itu dia juga memiliki keyakinan yang kokoh gitu kan ya. Ya artinya berarti itu kan terkait dengan akidah, terkait dengan tauhidnya, termasuk nanti dalam konteks yang lebih luas itu adalah world view-nya. Jadi world view itu cara pandangnya, artinya sebenarnya lebih kepada world view itu ya. Jadi jiwa lah ya. Jadi pengusaha itu harus punya jiwa Islam. Jadi punya semangat syariat, punya semangat Islam. Jangan sampai ini banyak sekali nih kalau kita lihat itu ya hatta sampai yang doktor sekalipun, ada profesor juga itu karena jiwanya itu bukan jiwa Islam gitu. Walaupun dia belajar misalnya ekonomi syariah atau disiplin yang lainnya, dia nggak menyatu dengan jiwanya.
Gitu. Jadi di semester 1 dan semester 2 tentu saja adalah kita gembleng bagaimana seorang mahasiswa itu agar memiliki ya kita sebut saja jiwa Islami lah gitu ya. Atau mungkin kalau bahasa sekarang itu kalau di di KSE itu dia menjadi ekonom robani ya. Jadi untuk menjadi ekonom robani itu kan dia harus keyakinannya harus kuat, kemudian juga mindsetnya juga harus Islami, worldview-nya itu juga harus betul-betul dia ya sesuai dengan Islam. Makanya nanti kalau banyak orang yang kemudian tadi menganggap sama aja ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, bisnis syariah dengan bisnis konvensional sama aja, nggak jauh beda. Nah ini kalau menurut itu karena keyakinan, karena tauhidnya, karena akidahnya, karena mindsetnya, karena worldview-nya yang tidak Islami gitu ya. Makanya nanti mahasiswa kita ini nanti kita coba arahkan ya, iya betul ya, bagaimana mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Iya betul. Artinya keyakinan dulu bahwasanya inna dina indallahil Islam gitu kan ya. Islam itu adalah syamil wal mutakamil misalnya gitu. Jadi kita harus yakinkan dulu kepada mahasiswa, kepada kita semuanya bahwa Islam itu ya agama yang paling benar, agama yang sempurna, agama yang paripurna, yang lengkap, yang membahas semua aspek termasuk ekonomi dan bisnis. Itu yang pertama yang paling penting. Ya nanti kalau langsung ke praktek ya orang tahunya nanti baru kena misalnya kesandung dikit sudah nyerah duluan gitu ya. Gitu sudah kayak mental kerupuk lah gitu ya. Seperti itu Pak Reza. Nah jadi memang mahasiswa kita akan coba kita arahkan ya bagaimana mereka kuat di dalam psikisnya, dalam perjuangannya, dalam mentalnya ya, mental spiritualnya betul. Baik, alhamdulillah itu tadi tentang STT Stajul Falah dan ekonomi syariah, mobil khusus tentang bisnis digital betul. Ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman itu tidak digital misalkan langsung saja bisa saja. Hanya saja tinggal di online kan misalkan betul. Oh saya sudah punya produk ini Pak, bagaimana ketika misalkan dia punya produksi ini atau dia jualan martabak pinggir jalan misalkan seperti itu. Bagaimana caranya supaya bisa digital? Bisa saja. Iya, sekarang udah semua tukang martabak, tukang nasi goreng, tukang gorengan sekalipun sekarang itu sudah pakai ini ya, kita sebut produk sudah pakai ya GoFood sudah, GrabFood sudah, kemudian juga pakai ShopeeFood juga sudah. Itu contoh ya. Nah, sebenarnya mungkin kita bisa lebih luas lagi nanti, bahkan kita bisa jual sendiri tanpa melalui aplikasi itu gitu. Misalnya kalau kita mungkin pengen untungnya mungkin lebih banyak, kemudian juga mungkin kita channeling itu lebih banyak, itu lebih mudah. Jadi itu model cara menjualnya berarti itu masuk ke digital marketing Pak Rendra nih. Jadi produknya tadi misalnya jual martabak nih ya, kualitasnya bagus, harganya murah gitu. Kenapa enggak kita jualkan mungkin direct langsung melalui WhatsApp, melalui Telegram gitu ya. Atau masuk ke dalam pemasarannya. Pemasaran digitalnya Pak Dokter. Iya, betul bisa. Pemasaran digitalnya walaupun dia berjualan di pinggir jalan, street ya kan. Betul. Tapi bagaimana kita kenalkan bagaimana pemasaran digital? Iya, betul. Ketika kita lihat ya ada YouTuber misalkan yang dari daerah Riau yang dia itu jualan apa gitu kan, dia pakai bas, kemudian pakai mic, kemudian dia di YouTube tuh ya kan, misalnya seperti itu ya. Kita bisa berbagai macam metode lah ya, metode untuk menyiarkan produk di sekitar misalkan tempat penjualan itu. Betul. Ya. Ya kita juga tadi berarti kan dia metodenya tuh cara menjualnya, dan itu memang sekarang sangat mungkin sekali karena semua orang sudah banyak sekali di Indonesia itu perkembangannya juga cukup pesat untuk setiap orang itu sudah terkoneksi ke internet gitu kan ya, ke WhatsApp, kemudian juga ke YouTube juga, kemudian juga ke aplikasi-aplikasi yang lainnya itu banyak sekali. Jadi memang ya itu untuk digital marketing memang seperti itu. Jadi memang ininya itu manual gitu ya, istilahnya itu benda produk dan jasanya itu memang manual gitu, tapi dijual secara digital. Iya, dan sekarang itu justru itu sebenarnya sangat menolong, artinya terutama nanti orang-orang kan misalnya gini, orang jual martabak nih misalnya gitu ya, dia kan di pinggir jalan tuh, nah di pinggir kan sewanya tuh mahal gitu. Ya udah mendingan kita jualan dari rumah sendiri, kemudian kita jual secara digital. Itu dia keuntungannya itu lebih banyak gitu. Jadi biaya untuk sewa tempatnya itu dia tidak ada di situ, diminimalisir lah gitu. Termasuk juga produk-produk yang lainnya sebenarnya. Makanya kita pengennya tuh mahasiswa kita tuh betul-betul bisa bisa
mengambil celah lah, kesempatan gitu ya. Bahkan mungkin paling ini misalnya nih tetangga kita bisa jualan singkong nih gitu ya. Ya udah mending kita foto singkongnya tuh kita jualin gitu nanti dengan akad dengan yang punya singkongnya itu. Kita Itu pasarkan. Kita pasarkan itu bagian digital marketingnya gitu ya. Jadi kita merubah mindset nih, pada merubah mindset dari karyawan menjadi usahawan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya itu. Jadi kalau kerja sama orang ya biasalah kerja sama orang itu jam kerja, ada peraturan dan sebagainya. Tapi kalau wirausaha, pengusaha dan sebagainya kita lebih fleksibel tentu saja gitu. Nah, sobat pemirsa channel STT Sirajul Falah dan channel yang lainnya ya, kita ada buku di sini, buku pemasaran digital marketing. Teman-teman bisa memesan nanti di pada kami ya. Oke, lihat bisa sini kita ya. lihat di sini ya, bisa memesan di sini. Kita akan coba bacakan salah satu dari daftar isinya ya. Daftar isinya sangat menarik nih ya. Salah satunya adalah pemasaran media sosial. Medsos ya, medsos itu disebutkan ya. Termasuk Ya, betul. tentang bagaimana orang itu bisa viral dan sebagainya. Betul. Dari sini ya, pengguna aktif ya, kemudian bagaimana media sosial itu apa ya, kemudian bagaimana rencana-rencananya ya, tujuannya, audiennya, salurannya apa, strateginya bagaimana, mengukur hasilnya bagaimana, iklan di media sosial. Nah, ini penting. Betul lah. Bagaimana iklan di media sosial itu dan manajemen media sosialnya ya. Ini sangat bagus. Nah, kalau kita lihat di sini dari halaman 47 para penonton ya. 47 itu kita lihat bagaimana paradigma pengguna aktif ya, media sosial ya. Yalah, yang paling banyak apa misalnya dulu tuh Facebook kan ya, sekarang udah berkurang nih. Berkurang terus katanya Facebook sebagai punya orang tua gitu kan ya. Tapi kalau pasar kita itu adalah misalnya 35 ke atas, 30 ke atas itu dia masih Facebook tuh. Jadi kita lihat produknya gitu ya. Tapi kalau audiennya betul. Mungkin kalau lihat ibu-ibu berarti kayaknya di Shopee itu Shopee gitu kan ya, apa Shopee Live gitu kan ya. Atau mungkin bantu seperti di TikTok sebenarnya masih ada juga sekarang nih gitu kan ya. Nah, jadi tergantung yang mau kita jual itu apa. Jangan sampai kita menjual nggak sesuai dengan ininya. Makanya tadi ada target audience ya. Misalnya kita mau menjual mainan anak-anak nih, gitu kan ya. Kemana kira-kira nih jual anak-anak gitu ya. Kalau ke anak-anaknya sih bisa aja gitu, tapi anak-anak nggak punya duit. Iya, anak-anak nggak punya duit, yang punya duit ibu-ibunya gitu kan ya. Nah, itu juga harus diinginkan. Tapi memang kayak seperti Facebook itu adalah, kalau di buku ini disebut raja segmentasi. Iya, sekarang ini ya. Nggak tahu ke depannya apakah bisa berubah atau tidak gitu. Karena kemarin kan sempat dikalahkan sama TikTok juga kan ya. TikTok Shop itu ya. Jadi nggak tahu apakah memang itu tuh sebenarnya sekarang itu yang paling itu sebenarnya ini ya. Kalau saya lihat sebenarnya WhatsApp sih sebenarnya. WhatsApp juga bagus. Kalau WhatsApp itu dia sekarang kebijakannya udah banyak banget gitu. Jadi kebijakannya itu pembatasan plus dia ada yang bisnis itu. Jadi WhatsApp bisnis itu dan dia berbayar gitu ya. Memang sih semua juga berbayar gitu, mana ada yang gratis gitu kan ya. Nah, itu juga jadi pilihan sebenarnya, karena kemarin sempat saya pengalaman itu ketika dia WhatsApp itu dia kan direct tuh langsung ke user kan, end user kan. Nah, cuman sekarang memang dibatasi gitu ya. Jadi ya tidak secara keseluruhan gitu, walaupun tentu saja ada yang juga memanfaatkan dengan resiko kartu SIM-nya itu terblokir gitu ya. Nanti juga kalau kita bisa arahkan calon mahasiswa kita itu atau mahasiswa kita itu nanti kita ajarkan bagaimana membuat web. Oh iya, jelas. Kita akan coba ajarkan membuat web, kemudian membuat blog lah untuk mereka, atau mungkin personal branding mereka, atau bahkan untuk produk-produk atau jasa yang mereka akan jual gitu ya. Jadi itu web ini sangat penting ya. Kalau misalkan Facebook, kalau Instagram itu kan milik orang. Tapi kalau website itu kan punya kita sendiri. Iya, kalau website itu kan dia kan disebut itu kan landing page ya. Jadi harus ada segala macam punya kita sendiri. Punya sendiri gitu. Jadi ketika akan membeli ya, membelinya di website kita gitu kan. Itu salah satu contohnya lah. Salah satu contohnya bagaimana bisnis digital itu bisa, atau pemasaran digital itu bisa berlangsung di STT Sirajul Falah ya. Berarti nanti yang mau beli bukunya ini tinggal hubungin aja ya. Silahkan. Jadi untuk di STT Sirajul Falah itu memang kesempatannya luar biasa bagi seluruh kalangan. Betul, semua kalangan ya. Dari kalangan yang terbatas ekonominya bisa bergabung. Sangat bisa bergabung sekali dengan
terjangkaunya biaya. Biayanya. Jangan melihat biayanya ya. Kita di sini adalah hadir untuk ya ingin mendekatkan ilmu itu kepada masyarakat. Betul. Tidak eksklusif kemudian hanya dinikmati oleh menengah ke atas. Yang Tapi uang bagaimana saja ya. uang apa? Bagaimana ilmu yang luar biasa ekonomi syariah ini ya, itu bisa hadir di depan masyarakat. Betul, luar biasa ya. Bisa hadir di depan masyarakat. Jadi kalau misalkan itu nanti jadi seorang trader itu kan biayanya sangat besar. Iya, betul. Ya, biaya untuk mendaftar itu luar biasa ikut trader. Iya, trader itu mahal. Nah, tetapi di Istiqlal Falah kita bisa dapatkan ini ilmu dengan nuansa-nuansa yang sangat keakraban ya, keluarga ya. Kita bisa mendapatkan akses ilmu yang luar biasa ya dengan mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir ya, insyaallah ya. Ada lagi Pak Dokter? Oke, terima kasih ya. Jadi terakhir mungkin dari saya, jadi terkait dengan perkuliahan di ekonomi syariah, kemudian juga nanti untuk mencetak bisnis gitu. Jadi yang paling penting memang sebenarnya ya ini kita, jadi worldview kita dan juga keyakinan dulu kita kepada bahwasanya Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah syariat yang benar dan Islam itu mengatur seluruh sendi kehidupan manusia termasuk juga dalam ekonomi dan bisnis. Sehingga yang paling penting adalah bahwa ekonomi dan bisnis yang kita lakukan atau yang kita pelajari itu adalah bagian dari din kita ya, bagian dari agama kita, sehingga apapun yang terjadi, I will stand here ya, kita akan berdiri di sini ya bersama-sama untuk memperjuangkan dari ekonomi dan juga bisnis syariah, karena ekonomi dan bisnis syariah adalah bagian dari agama kita, yaitu agama Islam. Nah, seperti itu Pak Ridra. Alhamdulillah dari ruang kelas STT Istiqlal Falah kami mengajak pada pemirsa semua calon mahasiswa STT Istiqlal Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.